Obatnya apa? Obatnya itu kamu mau nggak minta ampun kepada Allah? Mau nggak kamu minta maaf kepada orang tua? Mau nggak kamu mohon ampun kepada Allah, minta maaf pada pasanganmu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan sahabat saya Bang Jainuddin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, ini ada cerita dari teman saya ya Pak Ustadz. Dia menderita radang paru Pak Ustadz. Padahal teman saya ini tidak merokok gitu kan. Ya katanya sih, dia bilang saya berobat, katanya saya merokok, padahal aku nggak ngerokok gitu. Tapi kok kena radang paru seperti itu Pak Ustadz. Nah, mohon diberikan penjelasan kepada kami Pak Ustadz. Kira-kira penyebabnya apa ya Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi emang yang di kambing hitamkan selalu rokok. Iya benar Pak Ustadz. Jadi rokok itu sudah hidupnya nggak nyaman saya. Loh, banyak yang rokok itu sampai tua juga nggak pernah radang paru dia. Teman saya ngerokok malah kena jantung. Nah, itu rokok kena rokok. Oh itu malah. Iya. Itu rokok sama marah. Sama marah. Pokoknya dikejar terus, jangan rokok pasif katanya Pak Ustadz. Rokok pasif. Kena paru-paru. Iya. Ya karena mereka nggak belajar, hanya rokok aja. Kalau agak lebih smoothnya itu, oh dia tercemar kandungan oksigen yang racun. Udah gitu aja lah ya. Itu sejawab-jawabnya, tapi yang itu aja kayaknya. Tapi dia di kerjaan sama saya, kenapa dia kan satu kantor dengan saya kok nggak kena kan gitu. Mulai dia bingung. Ya pokoknya begitulah. Milih-milih. Insya Allah dari sisi akhlak, radang paru itu dimiliki oleh seseorang yang emosional agak tinggi tapi diam. Iya. Emosionalnya agak tinggi tapi diam. Saya akan bercerita kalau mamanya temenmu sudah umur, sudah 60-an, 50 ke atas, itu terkena radang paru, insya Allah dia hanya menyimpan marah kepada istrinya. Jadi mamanya dia kalau mau lembur nggak boleh, umpamanya. Dia mau main sama temennya nggak boleh, umpamanya. Dia mau golf nggak boleh, umpamanya. Dia mau karaoke nggak boleh, umpamanya. Dia chatting sama WA dengan teman wanitanya nggak boleh. Dicurigai gitu. Ya nggak harus dicurigai sih, nggak boleh aja. Nggak boleh aja ya. Nah, nyimpen marah lah dia akhirnya. Nah, itu karena diemnya atau kan nggak kelihatan itu ya Pak Ustadz. Kalau saya lihat tuh fine aja sih dia. Diem aja orangnya gitu. Karena orang itu menilai dari jasadnya. Iya, dari tampilan. Jadi, aja. tampilannya kelihatannya baik, dibilanglah baik. Padahal itu malaikat atid mencatat itu lebih dari apa mata manusia memandang sebenarnya. Jadi nggak seperti itu. Manusia itu memandang itu dengan nafsu rata-rata itu. Dengan nafsu. Jadi tidak dengan hati dan pikiran yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, tapi dengan nafsu. Salah satunya, oh dia baik, nah, dia sebenarnya hanya tidak ingin keluarganya tidak ingin keluarganya itu terzalimi, ya, seperti itu ya bisa aja, tapi itu dengan nafsu. Pasti dengan nafsu bagaimana dia menutupi, ya nafsu baik aja. Tidak punya dasar-dasar Islami. Menjawab itu tidak punya dasar-dasar kejujuran. Mata manusia itu menilainya, atau telinga manusia menilainya itu biasanya dengan nafsu. Rata-rata begitu ya Pak? Hampir semua dengan nafsu. Nah, orang yang kena radang paru ini insya Allah dia emosi,
tapi cukup lumayan tinggi. Nah, orang yang terkena radang paru di usia setelah dia menikah dan di atas usia 50-an, di atas 45-50, insya Allah ini dia jengkelnya dengan istrinya. Karena radang paru itu dengan istrinya. Kalau istrinya kena radang paru di usia itu, insya Allah dengan suaminya. Tapi kalau dia kena radang paru di bawah usia 45, insya Allah ini dengan ayah atau ibunya. Insya Allah seperti bisa dengan mertuanya, bisa aja. Insya Allah seperti itu. Nah, kalau anak kecil belum akil balik atau ya belum akil balik ya, baru kelas 5, 4, 3, 2, 1 SD atau TK sudah kena radang paru, nah ini insya Allah salah satu dari orang tua si anak ini menyimpan marah walaupun tidak besar, menyimpan jengkel lah, khususnya dengan orang tua atau dengan pasangannya sama. Jadi yang terbesar adalah dengan orang tua. Jadi menyimpan jengkel dengan orang tuanya. Makanya dia merasa dibeda-bedain daripada saudara yang lain dan dijengkel. Jengkel aja walaupun dia diam, dia jengkel aja. Nah itu nanti kalau dia punya anak bisa aja anaknya radang paru. Nah orang nggak akan pernah tahu. Nah itu cara Allah Ta'ala menyapa si ayah dan ibunya si adik itu. Menyapa. Iya menyapa dengan musibah itu. Kalau saya cerita seperti itu, menyapa dengan musibah agar orang tuanya itu tahu ada salah yang kamu lakukan, yang belum dimohon ampun, yang belum dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Kalau dengan orang tua yang belum diminta maafkan kepada orang tuanya. Kalau dengan pasangan yang belum pernah dibicarakan dan meminta maaf kepada pasangannya. Insya Allah seperti itu. Dan itu bisa sembuh, insya Allah bisa. Karena saya sering sekali menangani kasus radang paru. Cepat nggak? Insya Allah bisa cepat kok. Secepat kalau umpamanya seseorang itu naik kereta antara Jakarta Jogja seperti itu 6 jam. 6 jam ya. Kalau mau beneran loh ya. Kalau ekonomi 8 jam. Ya, secepat matahari dari terbit timur menuju terbit lagi ya bisa seperti itu. Ada yang langsung diizinkan oleh Allah Ta'ala sembuh, kemudian sakit di dadanya mulai hilang, kemudian napasnya mulai nyaman. Banyak yang seperti itu. Itu tergantung apa Pak Ustadz? Dari doanya Pak Ustadz atau Allah memang memberikan? Allah aja sebenarnya. Saya memberikan jalan. Obatnya apa? Obatnya itu kamu mau nggak minta ampun kepada Allah? Mau nggak kamu minta maaf kepada orang tua? Mau nggak kamu mohon ampun kepada Allah, minta maaf pada pasanganmu? Kan begitu dia jawab. Insya Allah mau. Ketulusan di hati dan serius mau berubah itu kan Allah yang tahu. Kalau saya emang nggak tahu. Saya mendoakan, yang mendoakan aja biasa. Kalau radang parunya disebabkan karena jengkelnya dia sedikit marah kepada orang tuanya, ampuni. Jengkelnya dia sedikit marah pada mertuanya, ampuni. Walaupun dia diam, ya Allah. Jengkelnya dia dan sedikit marahnya kepada pasangannya, ampuni ya Allah. Hanya itu aja. Apa yang hampir semua pendakwah bisa, hampir semua orang Islam saya yakin bisa. Tapi kenapa orang Islam itu umpamanya dia kena radang paru, dia berdoa, ya Allah cabut penyakitku. Lah mintanya kan dicabut. Lah kan sama Khalik kok mintanya langsung dicabut lah gimana? Yang lebih itu cabut nyawa lah itu boleh. Cabut kok penyakit, kan penyakit ada masalahnya gitu. Iya kebanyakan seperti itu Pak Ustadz. Nah iya itu kan arogan, dia menyuruh pada Allah Ta'ala. Enggak lah, ada tatanan, ada cara, ada adab istilahnya. Kalau maunya berdoa itu jelas ada, maunya baca Fatihah, kemudian baca sholawat. Kemudian kalau baru dimohonkan yang bagaimana, asal nggak duniawi loh ya, nggak minta kaya ya, adabnya itu seperti itu. Kalau sakit, bagaimana berdoa untuk sakit? Ya, adabnya ada. Fatihah, kemudian sholawat Nabi, kemudian apa? Mohon ampun atas kesalahan dan dosa yang dilakukan sehingga diberi musibah oleh Allah Ta'ala sakitnya itulah. Itu baru mohon ampun. Ini malah terus menerus. Karena apa? Nggak mungkin orang itu berdosa sekali langsung sakit, nggak mungkin. Berdosa sekali langsung kanker, nggak mungkin itu.
Udah nggak mau, pasti ini bertahun-tahun. Akumulasi ya, Pak. Akumulasi seperti itu. Tuh, makanya begitulah cara berdoa. Lah itu mau dibacanya, mau terserah dibacain apa. Paling nanti kumat lagi kan gitu. Ya kan, kita harus benar-benar serius minta ampun kepada Allah. Kalau orang hanya membaca sesuatu, ini orang ini nggak pernah punya dosa di hadapan Allah. Dia merasa hebat dia kayak nabi dia. Nah, kenapa saya berani bilang begitulah? Kamu kan punya dosa. Loh, kenapa dosa saya yang mana? Lah itu sakit itu kan dari dosa-dosa yang mana? Wa ma sabakum min musibatin fa bima kasabat sayyikum. Apa saja musibah yang engkau terima, sakitmu itu disebabkan dari buah tanganmu. Buah tanganmu itu apa? Perbuatanmu yang penuh dengan dosa. Itu maksudnya. Makanya kalau mau menghilangkan sakit itu mohon ampun kepada Allah Ta'ala agar dicabut. Kan begitu. Kalau memang kamu ketiban peti ini berat yang kamu nggak bisa gerak, kan gitu ya. Bagaimana caranya mencabut pedih? Cabut. Gitu kan nggak bisa walaupun ada orang. Sesuatu harus ada alat misalnya. Kan paling tidak kalau di situ ada orang, Pak minta tolong dicabut, kan adabnya begitu. Iya. Masa ngomong yang sama kita mau minta tolong omongannya kasar, kayak nggak digubris. Ya Allah cabut penyakitku. Lah itu kan tetap kasar menurut saya. Emang kamu nyuruh sama Allah apa? Minta tolong beneran sama Allah atau nyuruh sama pembantumu, kan begitu. Nah ini harus diperhitungkan. Adab di dalam berdoa itu ada. Jadi enggak semerta-merta seperti itu. Kalau dia sudah minta ampun kepada Allah Ta'ala, hatinya tulus, dia berjanji untuk tidak melakukan lagi, ya jelas dia minta maaf dengan pasangan atau dengan orang tua, dilepas kok. Dan itu nggak sulit kok. Kalau hanya radang paru, nggak sulit kalau saya bilang, nggak sulit. Karena insya Allah mudah itu diambil oleh Allah Ta'ala. Ya, nah di sini harus kita pahami, belajarlah bahwa kita itu manusia, sebagai hamba Allah itu punya dosa, jadi jangan merasa tidak punya dosa. Kalau memang ada ustaz mengajarkan nggak punya dosa, monggo silakan, nggak ada masalah. Hebat dia ustaznya. Kalau saya tetap jangan, kita tetap masih banyak dosa. Kita berpikir tidak baik sedikit aja, suuzon sedikit, itu dosa tetap. Jadi intinya adalah kalau radang paru, insya Allah minta ampun kepada Allah Ta'ala tentang jengkel marahnya yang disimpan. Kemudian minta maaf kepada pasangan, minta maaf kepada orang tua atau mertua. Udah itu kerjakan. Kalau anak kita yang belum akil balik itu radang paru, kita harus paham mana nih, apa kita sering jengkel dengan pasangan atau dengan orang tua. Kita mikir aja ketemu kok. Kalau Allah memberi hidayah, ketemu kok kesalahan kita. Oh bener kayaknya saya dengan ibu saya. Kenapa? Bisa aja, oh iya bener ini kayaknya. Setelah itu coba aja mohon ampun kepada Allah, minta maaf sama ibu, kemudian dilihat anaknya, kok langsung enakan ini anaknya. Besok langsung enak lah. Alhamdulillah selesai. Coba kalau selesai ini ya jangan terus berhenti minta maaf sama ibu. Minta maaf aja terus menerus. Agar apa? Dosa-dosa kita kepada orang tua itu benar-benar dikurangi oleh Allah Ta'ala terus menerus setiap saat. Jadi insya Allah radang paru insya Allah tidak sulit untuk menyelesaikan. Ya, yang jelas itu bagaimana cara kita itu mohon ampunan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Tetap istiqomah sholat, ya, mendahulukan kalau umpamanya waktu sholat sudah tiba, kemudian apa, kerjakan ibadah-ibadah yang lain, termasuk sunnah-sunnah Rasulullah, termasuk sunnah-sunnah dari akhlak-akhlak Rasulullah yang sebenarnya itu bisa saja menjadi suatu kewajiban yang harus kita kerjakan. Jangan marah, nah, itu kewajiban yang harus kita kerjakan. Lemah lembut, nah kelihatannya kan itu ringan, tapi itu kewajiban yang harus kita kerjakan. Memaafkan, iya harus kita kerjakan. Loh, memaafkan kok tapi mencerai istrinya, loh perselingkuhan ini bukan persoalan marahnya dia, karena takut iman kita rusak gara-gara pasangannya. Tapi itu sudah dilalui tidak seminggu, 1 bulan, setahun loh Ci, puluhan tahun. Jadi kayaknya saya nggak bisa ya seperti itu. Nah mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada,
Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.